Sebelum kita memasuki peraduan malam, agar kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk kebaikan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan setiap pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami. Malam ini ya Bapa, sebelum kami memberikan diri di tempat tidur, kami mau bersekutu dengan Engkau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dan ajari kami untuk mengerti kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita dari 2 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Ayat pembimbing renungan ayat 2. Ini firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini, pengenalan akan Allah, maka hidup akan semakin terberkati. Sebuah kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Semakin dikenal semakin disayang. Pengenalan menunjukkan keintiman atau kedekatan. Misalnya relasi antara suami dan istri, juga orang tua dengan anak. Ini menjadi contoh hubungan keintiman yang menghasilkan sikap saling menjaga hati dan perilaku. Oleh karena itu, orang menjadi tahu bagaimana seharusnya bersikap terhadap yang lain. Petrus pernah menjadi murid yang gagal mengenal Yesus karena menyangkal Yesus. Yesus juga pernah memastikan dengan pertanyaan, apakah Petrus mengasihinya? Dan akhirnya identitas hamba dan rasul diberikan kepada Petrus. Petrus mengetahui dirinya dan mengakui dirinya seutuhnya sebagai hamba yang melayani dan rasul yang bersaksi bagi Yesus Kristus. Tentu ini semua terjadi karena pengenalannya akan Allah dan akan Yesus sebagai Tuhan. Pengenalan inilah yang dimohonkan Petrus untuk jemaat Tuhan dan kepada kita saat ini. Dengan adanya pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, itulah yang menjadi dasar iman dan menjadikan kita jemaat yang dilimpahi kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Dalam kisah kehidupan yang penuh lika-liku, Petrus makin mengenal Tuhan. Namun prosesnya tidaklah mudah. Pengenalan kepada Tuhan bukan pengenalan yang langsung sempurna, tetapi harus melewati rintangan, melewati bahaya, proses demi proses yang menjadikan Petrus mengenal pribadi Kristus semakin dalam. Makin hari makin intim pengenalannya kepada Kristus, sehingga ia tergerak untuk terus melayani. Bahkan ia mati disalibkan terbalik di akhir hidupnya. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, kita juga merindukan dan mengharapkan kasih karunia dan damai sejahtera melimpah dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dan dalam setiap persekutuan kita dimanapun kita berada. Namun, apakah kita sungguh-sungguh mengenal Allah dan memiliki hubungan yang intim dengannya? Allah sudah menyapa kita dan memperkenalkan kasih-Nya untuk menyelamatkan kita melalui Yesus Tuhan kita dan memberi jaminan akan damai sejahtera untuk selama-lamanya menyertai kita. Diri kita memang terbatas, tetapi ada proses untuk semakin mengenal Kristus, untuk semakin mengenal Yesus yang adalah Tuhan, yaitu melalui lika-liku kehidupan kita, dan di sanalah kita semakin ditempa untuk lebih dalam mengenalnya dan bergantung kepada
kasih karunia-Nya serta damai sejahtera-Nya. Kita jadi tahu diri, tahu bagaimana bersikap dan melayaninya, serta menjadikan kita mengerti arti dan tujuan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk semakin percaya kepada Tuhan, meyakini bahwa kasih-Mu, damai sejahtera dan kasih karunia-Mu senantiasa menyertai hidup kami. Allah Bapa di surga, malam ini kami akan beristirahat memberikan diri tempat tidur. Sertailah kami sepanjang malam ini dan bangunkan kami di esok pagi Tuhan, untuk kami boleh melanjutkan setiap aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.